Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Bicara Baik, Hidup Baik. Senang sekali kita bisa kembali di kesempatan kali ini menyapa teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di era modern ini, yaitu tentang etika berkomunikasi. Bersama saya Melania, hadir juga sahabat saya yang bernama Ibu Rizka. Selamat datang Bu Rizka. Terima kasih Bu Mei atas kesempatan ini. Senang sekali Rizka bisa berbagi podcast ini. Sama-sama Bu. Topik kita kali ini sangat menarik, yaitu bagaimana etika berkomunikasi, khususnya prinsip qaulan ma'rufan dari Al-Quran bisa relevan dengan kehidupan kita sekarang. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya qaulan ma'rufan itu? Nah, tentu qaulan ma'rufan itu merupakan perkataan yang baik, ucapan yang pantas, atau tutur kata yang dikenal baik. Nah, konsep ini diambil dari Quran. Salah satunya dari Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ya, di sini menekankan pentingnya bahwa kita itu harus berbicara baik kepada sesama manusia. Nah, lebih dari sekedar tidak kasar, itu qaulun ma'ruf juga mencakup perkataan yang bermanfaat, membangun dan menyejukkan hati. Nah, intinya segala ucapan yang mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi tidak hanya sekedar sopan aja ya Bu, tapi juga harus mengandung nilai positifnya. Bagaimana sih prinsip ini bisa kita terapkan dalam konteks berkomunikasi modern, misalnya di media sosial? Nah, terus sekali di era digital ini kan seringkali ya kita berkomunikasi tanpa tatap muka, terus kan sering juga disalahartikan. Nah, qaulan ma'ruf juga justru semakin penting. Kita sering melihat ujaran kebencian seperti body shaming atau komentar negatif lainnya. Nah, padahal dengan menerapkan qaulan ma'ruf, kita bisa menciptakan ruang kita yang lebih sehat dan produktif. Nah, misalkan sebelum kita mengomentar orang lain, misalkan postingan orang lain, kita itu tanyakan dulu kepada diri sendiri apakah komentar ini bermanfaat untuk orang lain atau sebaliknya dapat menyakiti hati orang lain. Benar sih Bu, soalnya seringkali kita lupa bahwa di balik akun media sosial itu ada manusia yang juga punya perasaan. Iya, selain qaulan ma'rufan, Al-Quran juga memberikan pedoman tentang adab berkomunikasi dalam menyelesaikan konflik kan Bu. Ya. Jadi misalnya larangan berdebat berlebihan di surah Al-Ankabut ada kan di ayat 26. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjutnya Bu? Oke. Nah, jadi dalam ayat tersebut berbunyi yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kita untuk menghindari perdebatan yang hanya bertujuan untuk memenang-menangkan. Nah, apalagi yang sampai menimbulkan permusuhan. Nah, dalam menyelesaikan konflik, dialog yang konstruktif dan saling menghormati jauh lebih diutamakan. Kemudian apa implikasi dalam menyelesaikan konflik internasional Bu? Misalnya dalam hubungan keluarga atau pertemanan. Nah, implikasinya sih sangat besar. Ketika terjadi konflik, penting untuk mengendalikan emosi dan menghindari perkataan yang menyakitkan, gitu kan. Fokuslah pada mencari solusi dan bukan mencari kesalahan. Nah, dengarkan pendapat orang lain dengan pikiran terbuka dan sampaikan pendapat kita juga dengan sopan. Nah, bukan dengan emosi dan paksaan. Nah, ingatlah tujuan dari komunikasi adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan bukan untuk memenangkan perdebatan. Jadi artinya dalam menyelesaikan konflik ini kita harus mengedepankan dialog yang beretika ya Bu? Ya, betul. Nah, dengan menerapkan prinsip qaulan ma'ruf dan adab komunikasi yang diajarkan Al-Quran, kita bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan bijaksana. Nah, hubungan pun akan tetap terjaga dengan lebih baik. Baik, pembahasan ini sangat
semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi pendengar setia Bicara Baik, Hidup Baik. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama Bu Mei, terima kasih juga kembali. Demikian perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.